Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pelajaran atau majlis taklim kita di pesantren Ribat Al-Murtadha Singosari Malang. Mudah-mudahan kita bisa hadir dengan khusyuk dan juga mengambil manfaat. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berkenan memberikan rahmat, hidayat, maghfirah dari Allah SWT. Terutama kita saat ini sedang berada pada bulan suci Ramadan, dan kita berada pada pertengahan kedua bulan suci Ramadan, yang menurut hadis Nabi Muhammad SAW, wa awsatuhu maghfirah, bahwasanya pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Untuk itu kita bermohon mudah-mudahan dengan segala apa yang kita laksanakan, mulai dari subuh kemarin kita sholat berjamaah, kemudian melaksanakan puasa wajib, itu puasa fardu, kemudian dilanjut tadi kita sholat taraweh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi pahala yang begitu besar, bahkan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Tapi ada juga kita tadi itu melaksanakan puasa, sesungguhnya orang yang berpuasa itu bisa menyehatkan, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sumu tasihhu, hendaklah kalian berpuasa maka kalian akan mendapat kesehatan. Tapi ternyata juga bukan sekedar puasa itu menyehatkan, ada hal lain ya, yang kalau kita benar-benar ini teliti atau kita lakukan dengan baik, itu juga dapat menyehatkan. Antara lain adalah gerakan sholat, terutama sholat taraweh. Sholat taraweh itu kita tidak mengatakan itu gerakan olahraga, tapi hakikatnya gerakan-gerakan semacam itu mengandung nilai olahraga yang menyehatkan. Karena itu kita bermohon mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Untuk itu mari kita malam hari ini membaca sedikit atau mengupas sedikit tentang pentingnya sholat taraweh yang bisa menyehatkan badan kita. Mudah-mudahan dengan berkat sholat taraweh semakin sehat badan kita, di samping jadi kita sudah puasa seharian suntuk. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tarawih yuk biar sehat. Upaya membersihkan diri di bulan suci Ramadan dari banyaknya hal-hal negatif yang telah dikerjakan selama 1 tahun adalah hal yang sangat istimewa dan patut untuk dikejar oleh setiap jiwa yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya maklum, jadi kalau kita di bulan suci Ramadan itu kan 1 bulan suntuk ya, itu termasuk pembersihan diri dari berapa waktu? 11 bulan. Kita ini dalam 1 tahun 11 bulan itu berbagai macam apa yang kita lakukan. Kemudian bulan suci Ramadan ini ibarat pembersihan diri. Lanjut. Di samping banyaknya janji pahala yang dipersiapkan oleh Allah bagi umat Islam yang merasa senang untuk menghidupkan ibadah di bulan suci Ramadan, tentu banyak pula pelajaran kemanusiaan yang dapat diambil dari amalan yang difardukan maupun disunahkan bagi umat Islam di bulan suci Ramadan. Ya, maksudnya amalan difardukan ya puasa. Itu yang kedua adalah sholat fardu 5 waktu ya. Tapi yang disunahkan banyak. Orang mau sedekah boleh, itu namanya disunahkan juga di bulan suci Ramadan. Orang mau iktikaf juga di masjid-masjid atau tempat-tempat sholat ya. Ini juga termasuk amalan sunnah. Kemudian juga mengaji Al-Quran yang sering diperdengarkan oleh setiap jiwa, atau juga di malam hari ada tadarusan ya. Tadarusul Quran ini juga termasuk amalan sunnah. Termasuk juga sholat taraweh. Ini adalah amalan-amalan sunnah yang membawa berkah. Lanjut. Di samping sebagai ibadah wajib kepada Allah di bulan Ramadan,
puasa pada hakikatnya juga adalah upaya pengistirahatan sejenak bagi anggota tubuh, khususnya pada alat pencernaan yang selama 1 tahun tidak pernah berhenti melayani kepentingan nafsu perut. Ya, namanya perut ini ya, 1 tahun tidak ada berhentinya, pagi, siang, malam. Yang diperlukan aja kebanyakan orang mewajibkan diri sendiri makan itu 3 kali sehari. Ini mayoritas masyarakat begitu, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Walaupun ada juga sebagian orang hanya mengambil 2 waktu, yaitu sarapan sama makan sore gitu ya. Tapi ngemilnya ini tidak berhenti-berhenti, minumnya nggak berhenti. Jadi bisa dikatakan 24 jam ya, atau paling tidak lah 12 jam dalam sehari itu manusia itu terus mengolah, menjadikan ini perut ini, ma'idah perut ini sebagai hal atau alat anggota tubuh yang selalu bekerja begitu ya. Rupanya ini perlu istirahat. Ya, kalau bisa diistirahatkan maka pada bulan suci Ramadan itulah sedikit ada istirahat dari tugas perut, agar tidak terlalu tegang begitu ya. Dalam seumur hidup ada istirahatnya, itulah puasa. Lanjut. Sholat tarawih di samping menjadi ciri khas ibadah sunnah di bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya, tentu juga ada nilai-nilai yang perlu dikaji oleh umat Islam, minimal dalam tinjauan dunia kesehatan misalnya. Maka banyaknya jumlah rakaat sholat tarawih dapat juga dijadikan alternatif olahraga tubuh yang menyehatkan. Tentunya tidak salah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Ya, gabungan antara puasa di siang hari yang dikatakan sebagai alat untuk menyehatkan menurut sabda Nabi Muhammad SAW, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian agar kalian sehat. Karena apa tadi? Ada istirahat dari pekerjaan perut ini ya, yang dikerjakan oleh perut ini. Subhanallah, ada juga gerakan sholat, yaitu sholat tarawih. Tentu yang namanya gerakan olahraga, kita tidak mengatakan sholat tarawih itu olahraga, tidak. Tapi kalau kita berpikir bahwa olahraga itu semakin banyak gerakannya kan semakin baik, ya. Senam misalnya ya, senam. Kalau hitungan orang senam cuma 1, 2 selesai, ya kurang baik. Umumnya justru mengambil berapa? 10 kadang-kadang, 8, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Semakin banyak gerakannya juga artinya nilai kesehatan itu semakin baik, kan begitu. Demikian juga salat tarawih. Kalau para ulama salat terdahulu ada yang mengamalkan salat tarawih itu sampai 40 rakaat ditambah witir 3 kali. Luar biasa. Ini tentu lebih sehat gerakannya daripada yang mengambil berapa? 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ya. Dan tentu orang yang melaksanakan salat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat jauh lebih manfaat dari segi kesehatan dibanding orang yang mengerjakan 8 rakaat ditambah 3 rakaat, yaitu menjadi 11 rakaat. Orang yang mengamalkan sholat witir, orang yang mengamalkan sholat tarawih dan witir 11 rakaat jauh lebih sehat, lebih baik manfaatnya, lebih banyak manfaatnya dibandingkan orang yang hanya sholatnya itu misalnya ngambil sekedar aja. Aku mau sholat tarawih tapi ya ikut cuma 4 rakaat lah terus pulang. Pasti yang lebih banyak akan lebih mendapatkan fadilah atau keutamaan, paling tidak dalam bab ini adalah kesehatan. Dan begitu dan seterusnya. Ya, lanjut. Untuk itu Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah membuat batasan tertentu tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Karena itu kalangan ulama salaf juga tidak terlalu membatasi jumlah rakaat tarawih. Ya, jadi salah ya kalau misalnya ada satu kelompok membatasi harus begini, harus sekian rakaat, kalau tidak ini salah. Itu pendapat yang amburadul ya. Justru salat tarawih itu tidak pernah dibatasi oleh Nabi SAW. Jumlahnya berapa tidak pernah. Maka itu ada yang ulama terdahulu ada yang sampai 40, ada yang 36, ada yang 20,
rakaat, ada yang 11 dan lain sebagainya. Begitu ya. Lanjut. Berkata Imam Syafi'i, saya mendapati penduduk Madinah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 39 rakaat. 39 rakaat itu sama dengan witirnya ya, dihitung witirnya juga. Lanjut. Dan di Makkah 23 rakaat. Di Mekah 23 rakaat, sampai sekarang di Mekah bahkan Madinah pun mengamalkan 23 rakaat. Dan tidak ada pembatasan dalam hal tersebut. Lanjut. Seperti juga pelaksanaan sholat tarawih, ada yang pilih 20 rakaat, belum termasuk witir. Inilah pendapat mayoritas ulama semacam As-Sawri, Imam As-Thawri, Imam Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ashabur Ra'yi. Juga diriwayatkan dari Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Ali bin Abu Thalib, dan para sahabat lainnya. Bahkan pendapat ini adalah menjadi kesepakatan atau ijma' para sahabat. Ya, ijma' para sahabat itu mengatakan bahwa sholat tarawih yang paling sering dikerjakan oleh mereka adalah 20 rakaat ditambah 3 rakaat. Hasilnya adalah 23 rakaat. Itu yang disepakati oleh banyak pihak. Ya, kan itu alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini mayoritasnya mengamalkan apa yang telah disepakati oleh para sahabat namanya ulama salaf soleh. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang mengamalkan ajaran para ulama salaf soleh. Ya, mereka di dalam beramal salat tarawih mengambil berapa? 23 rakaat sebagaimana yang sekarang dilakukan di Mekah maupun di Madinah. Begitu. Lanjut. Namun ada pula para ulama yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 39 rakaat, sudah termasuk witir. Contohnya Imam Malik, beliau memiliki dalil dari riwayat Daud bin Qais, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan riwayatnya sahih, tertera dalam kitab Sahih Fikih As-Sunnah juz 1 halaman 419. Lanjut. Bahkan ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan 40 rakaat, belum termasuk witir, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abdurrahman bin Al-Aswad, dan beliau witir 7 rakaat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan tanpa batasan bilangan, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah dari kitab Kasyaful Qana'an Matnil Iqna juz 3 halaman 267. Ya, jadi para ulama terdahulu itu macam-macam mengamalkan salat witir itu ya. Salat tarawih dan witir itu ya. Ternyata tidak sesempit apa yang dikatakan sebagian orang. Dan tidak ada di kalangan para sahabat dikatakan, kamu kok sholatnya sampai 39 bid'ah kamu, gak ngikuti sholat Nabi, kamu udah ikut sunnah, ya, gak nyunnah kan? Tidak begitu. Siapa ya orang sekarang dibandingkan para sahabat itu, mana pengetahuan yang paling tepat? Itu pasti para sahabat jauh lebih mengerti tata cara berislam daripada orang-orang sekarang. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya orang yang sholat berapa taraweh sama witir 23 rakaat dikatakan kamu kurang nyunnah. Ini orang yang tidak paham terhadap sejarah, orang yang tidak paham terhadap ilmu, ya enggak? Orang awam itu perkataan orang awam, paham? Mereka hanya tahunya kelompoknya mengamalkan 11 rakaat dianggap paling nyunnah, paling sunnah sendiri, sedangkan yang lain tidak sunnah. Ini kuper sebenarnya ya, tidak mau baca sejarah bagaimana dulu para sahabat, para tabi'in, termasuk ulama-ulama salaf terdahulu, mereka ada mengatakan berapa? 40 rakaat, bahkan ada ditambah sholat witirnya berapa sih? 7 rakaat. Jadi 47 rakaat sampai demikian. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan tidak membatasi jumlah bilangan berapapun, asalkan 2 rakaat sampai capek, kemudian terakhir niat sholat witir, begitu ya. 3 rakaat maksudnya 2 rakaat ditambah 1 rakaat, begitu tanpa ada bilangan tertentu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Lanjut. Sekalipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu 11 rakaat. Namun karena tidak ada pembatasan khusus dari Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat, tabi'in, dan para ulama pun berkreasi dalam menentukan jumlah rakaat yang mereka pilih. Hal ini mereka lakukan karena urusan sholat tarawih bukanlah perintah wajib, namun hanyalah urusan ibadah sunnah. Ya, sebenarnya sholat tarawih itu namanya bukan sholat tarawih, dulu nggak ada namanya. Nabi Muhammad itu melaksanakan sholatul lail, sholat malam di bulan suci Ramadan. Jadi namanya saja bukan dari Nabi sholat tarawih. Dan Nabi tidak pernah membatasinya, nggak ada batasan. Ya cuma Nabi saat itu yang diketahui oleh Siti Aisyah mengamalkan sholat tarawih itu 11 rakaat, maksudnya di 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat. Itu yang diketahui oleh siapa? Siti Aisyah. Tapi Nabi Muhammad tidak membatasi. Begitu, namanya tidak membatasi, hanya mengamalkan. Beda kalau sunnah itu sunnah qauliyah misalnya. Apa sunnah qauliyah? Sabda Nabi yang berupa ucapan. Sholatlah kalian misalnya ya 11 rakaat, beda. Tapi kalau mengamalkan ini adalah fi'liyah, maka boleh dikembangkan karena nggak ada batasan. Karena itu para sahabat berani sampai 40 rakaat, ada yang berapa? 36 rakaat, ada yang tanpa bilangan, ada yang 20 rakaat. Berani, kenapa? Ya karena nggak ada batasan dari Nabi SAW. Contoh misalnya gini, misalnya ini ada amalia yang tidak ada batasan dari Nabi SAW. Kita ini kan tahu kalau Nabi itu ahli sedekah. Dalam bersedekah Nabi tidak pernah membatasi. Misalnya membatasi begini, misalnya bersedekah kalian ya, bersedekahlah kalian dengan 1 kilo tamr, atau tamr itu apa? Kurma, jangan lebih. Itu namanya pembatasan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah. Nabi Muhammad cuma memberikan tamr atau kurma kepada fuqara dan masakin. Dilihat dari para sahabat. Ya enggak, itu kan fi'li Nabi, fi'lun Nabi. Perilaku Nabi, amaliyah Nabi. Maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk bersedekah kurma, tapi jumlahnya berbeda dengan jumlah yang dikeluarkan oleh Nabi. Nah kita pun begitu juga. Bahkan kita ini kadang-kadang kalau bukan bulan suci Ramadan, cari kurma di Indonesia kan agak sulit itu ya. Apakah kemudian harus dibatasi hanya kurma saja? Enggak kan? Kita sedekah uang, sedekah apa saja. Kalaupun kita sedekah uang, berapa sih nominalnya orang sedekah? Enggak ada hitungannya, karena enggak ada pembatasan. Seperti itulah yang dinamakan kreativitas di dalam mengamalkan urusan sunnah, ya, ibadah sunnah. Boleh pada boleh? Boleh. Kita misalnya mau berkreasi sedekah sebanyak 1 triliun, boleh pada boleh? Boleh. Kalau tanya hadisnya mana orang bersedekah 1 triliun? Ya nggak ada hadisnya. Wah nggak ada pembatasan kok. Begitu ya. Jadi salah besar kalau ada kelompok yang mengatakan jumlah yang kami pilih adalah jumlah yang paling sunnah, yang lain itu adalah bid'ah. Ini karena kebodohannya aja ya. Dia tidak tahu bagaimana sejarah para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama sholat terdahulu, ulama salaf terdahulu, bagaimana cara mengamalkan ibadah sholat tarawih, jumlahnya maksudnya. Lanjut. Pada akhirnya kreasi para sahabat, tabi'in, dan para ulama salaf dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih ini mengerucut pada pelaksanaan sholat tarawih 23 rakaat. Hitungannya 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir, yang hingga saat ini tetap dilestarikan di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Ya, begitulah yang dilakukan. Dan alhamdulillah saya 8 tahun ya, 8 tahun di Saudi. Praktisnya 3 tahun saya sholat di Madinah, jadi tahu ya, saya menetap di Madinah, tahu persis bagaimana sholat tarawih di Madinah itu ya, pelaksanaannya di Masjid Nabawi itu 20 rakaat ditambah 3 rakaat, begitu ya. Kemudian saya pindah ke Mekah, dan di Mekah berapa? 5 tahun. Otomatis saya juga tahu persis bagaimana pelaksanaan sholat tarawih di Mekah Al-Mukarramah, maksudnya Masjidil Haram, itu juga menganut versi yang 20 rakaat tambah 3 rakaat. Begitu. Ini yang disepakati oleh
ulama seluruh dunia. Cuman kadang-kadang aneh, sebagian mukimin yang ada di Indonesia ya, atau dari Indonesia dulu waktu di Mekah atau di Madinah, mukim di sana, mungkin waktu belajar di kampus-kampus atau juga waktu mereka ini di tempat-tempat yang lain, tapi ada di Mekah. Dan tidak ada di seluruh dunia atau maaf di seluruh wilayah Mekah atau Saudi ini yang mengamalkan sholat 11 rakaat itu nggak ada. Di masjid-masjid manapun itu mayoritasnya ya itu mengamalkan mengikuti atau kiblatnya kiblat Al-Masjidil Haram Mekah maupun Madinah. Nah, yaitu mengamalkan berapa? 23 rakaat. Yang aneh sebagian dari mukimin-mukimin itu kemudian pulang ke Indonesia. Setelah di Indonesia, ternyata sebagian mereka ini mengamalkan 11 rakaat. Minta korting lah, minta diskon gitu ya. Dari 23 menjadi 11 rakaat. Wah, dengan berbagai macam dalil. Kan aneh ini ya. Jadi kalau kiblatnya itu ulama-ulama Saudi, itu mestinya tetap berapa? 23 rakaat. Kalau kita kiblatnya siapa? Apa ulama Saudi? Tidak harus. Kiblat kita adalah ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas mengamalkan berapa? 23 rakaat. Lanjut. Dengan bukti pelestarian jumlah 23 rakaat sholat tarawih ini merupakan pertanda para ulama itu benar-benar memperbolehkan pengamalan bid'ah hasanah dalam urusan ibadah sunnah, sekalipun tidak dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau berita dari Siti Aisyah, Nabi Muhammad kan mengamalkan berapa? 11 rakaat ya. Tapi ada juga di para sahabat yang tidak sependapat dengan Siti Aisyah di dalam bab ini, ya boleh-boleh saja. Itu kan ikhbar. Namanya ikhbar, bukan perintah, bukan amr, tapi ikhbar, penghabaran dari Siti Aisyah. Ya. Dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengamalkan yang berapa? 23 rakaat. Tapi bukan berarti kemudian yang dilakukan oleh para sahabat itu dikatakan bid'ah dhalalah sesat, enggak. Justru inilah yang dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang sangat baik. Kalaupun Nabi mengamalkan 11 rakaat, tapi para sahabat mengamalkan berapa? 23 rakaat. Dan tidak ada ingkar di kalangan para sahabat. Kenapa? Ini urusan sunnah, tidak masalah. Bukan suatu hal yang perlu diperuncing itu, enggak. Gitu di kalangan para ulama. Ya sudah diterima begitu. Lanjut. Bahkan nama sholat tarawih itu sendiri bukan istilah dari Nabi Muhammad SAW. Dinamakan tarawih likathratil istirahah, karena banyak istirahatnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW konon hanya mengatakan sholatul lail, sholat malam di bulan Ramadan. Penamaan sholat tarawih ini juga termasuk bid'ah hasanah yang diterima oleh umat Islam seluruh dunia. Ya, penamaan sholat tarawih karena bukan petunjuk dari Nabi, maka bisa diistilahkan sebagai penamaan yang bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Ya, dan ini diterima oleh seluruh dunia sampai sekarang. Kamu sholat tarawih berapa? Saya 11 rakaat. Tarawih apa sholat malam? Ya sholat malam sholat tarawih. Kok bisa tarawih? Dari mana itu? Apakah ada hadis namanya sholat tarawih? Enggak ada. Berarti ngarang sendiri dong. Bukan petunjuk dari Nabi. Ya juga ya. Nah ini namanya bid'ah tapi hasanah. Ya, karena apa? Tidak dicontohkan atau tidak ada pemberi nama langsung dari Nabi, tapi dikarang sendiri oleh orang setelahnya, namanya bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, ya begitu ya. Tapi diterima oleh umat Islam semuanya kalau itu adalah bid'ah hasanah. Begitulah kurang lebih. Lanjut. Sudah. Baik, alhamdulillah. Kita sudah selesaikan satu tema terkait dengan pentingnya salat tarawih yang menyehatkan. Ini ada kaitannya dengan puasa yang juga menyehatkan. Mudah-mudahan kita tadi pagi itu sholat, kita tadi pagi itu kita puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi sehat. Kemudian setelah tadi sholat isya tadi kita juga sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat tambah 3 rakaat witir, atau praktisnya 23 rakaat. Mudah-mudahan bisa menambah kesehatan kita. Allahumma amin. Untuk berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah masuk kepada kami.
Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya menaburkan garam ke sekeliling rumah dengan tujuan terhindar dari gangguan jin? Karena istri saya baru saja melahirkan. Istrinya baru melahirkan, takut digoda jin gitu ya. Kemudian menaburkan garam ya. Pertama begini nih, garam ya, kita harus tahu garam. Garam itu apa sih? Garam itu air laut yang digumpalkan gitu ya, menjadi menggumpal gitu ya, atau beku. Nah, maka jadilah itu namanya garam. Garam bermacam-macam. Jenis-jenisnya juga bermacam-macam, tapi intinya itu adalah air laut. Kemudian apa fungsi garam? Fungsi garam itu banyak sekali. Fungsi garam untuk kesehatan juga luar biasa. Ya, jadi orang makan garam itu ada nilai kesehatannya. Disunahkan kalau kita makan gitu ya. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu menyunahkan ada garam di atas piring gitu ya, piring kita atau di tempat lah itu. Nanti sebelum makan kita makan sedikit ini garam, itu sunnah. Kenapa? Karena garam itu mengandung banyak hal, yaitu tentang kesehatan. Itu satu. Yang kedua, garam juga ada mengandung daya. Daya itu satu kekuatan gitu ya, kekuatan. Orang dulu, tapi kita kalau secara logika ya, apa betul apa tidak perlu penelitian. Orang dulu itu pernah mengajarkan gini, kalau kita hidup di rumah itu dekat dengan sawah atau dengan ladang gitu, terus takut kita ini rumah kita dimasuki ular, maka hendaklah di pintu-pintu itu ditaburi garam. Insya Allah ular itu akan segan gitu. Kenapa? Ya tidak tahu, ini adalah nilai, ada nilai satu kekuatan ya. Tapi ini bukan mistis, bukan. Saya contohkan lagi begini. Kalau kita bicara tentang jin tadi ya, saya contohkan begini. Ada sesuatu yang nilainya bukan mistis. Ya, tapi tidak disukai oleh bangsa jin. Apa itu? Lampu. Lampu itu tidak disukai oleh bangsa jin. Bukan mistis. Jin itu lebih suka pada tempat yang gelap. Karena itu kalau kita mempunyai rumah, kebetulan rumah itu kosong, ya, jarang ditempati atau cuma kita singgahi beberapa saat, mungkin sebulan sekali. Jangan sampai tidak diberi lampu hidup. Perlu 24 jam ada lampu hidup. Kalau kita tinggalkan, kecuali kalau kita rajin masuk di situ ya, tiap sore kita hidupkan satu lampu gitu ya. Tapi kalau kita malas mungkin tempatnya jauh barangkali gitu ya, maka hendaklah ada lampu yang hidup bila perlu 24 jam. Biar apa? Biar jin-jin tidak betah di situ. Ini bukan mistis, tapi sesuatu yang tidak disukai oleh jin. Paham ya? Sekali lagi, kita tidak bicara mistis. Saya bukan ahlinya kalau bicara mistis ya. Maka saya amati atau saya cermati pertanyaan ini, apakah berbau mistis atau tidak. Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Garam itu diyakini oleh sebagian ilmuwan mempunyai daya-daya yang dayanya itu juga tidak disukai oleh bangsa jin. Begitu. Contoh lagi misalnya begini, ada gula, ada semut, ya kan? Rasa ini. Rasa itu bukan mistis. Nah, rasa itu ya luar biasa. Kalau kita naruh sesuatu yang manis di satu tempat, maka yang akan datang semut. Dan ini punya daya. Daya apa itu? Daya rasa manis itu mempunyai aroma. Itu maksud saya aroma itu ya. Yang aroma itu semut yang di situ nggak ada sebelumnya. Mungkin jauh sepojok sana. Tapi karena ada aroma gula, akhirnya dia akan mengumpul di sini. Namanya aroma. Ya. Garam itu tidak disukai oleh semut. Karena itu nggak ada semut datang pada garam. Kecuali semut nyasar namanya ya. Kalau semut yang normal, dia tidak akan datang ke tempat garam. Kenapa? Ada aroma yang tidak disukai. Demikian juga kita ya, ikhwan, ada sekali itu namanya kapur ajaib. Ya, kapur ajaib itu tidak tahu banyak dari apa. Kemudian kalau kita letakkan atau kita gariskan di satu tempat, maka semua tidak suka karena aromanya menyengat. Paham ya? Jadi makhluk ini, karena jin juga makhluk, semut juga makhluk, kan begitu ya. Ada batasan-batasan bagi mereka. Seperti manusia, manusia itu suka bau yang harum, tapi paling tidak suka bau yang yang busuk gitu ya.
Kalau misalnya ini ruangan ini baunya busuk, sedangkan di sini harum. Kita kalau suruh berteduh pilih yang mana? Pilih yang harum. Begitulah kurang lebih. Jelas? Maka kalau kita maknai boleh apa tidak? Boleh, katakan. Kalau tadi istrinya dalam keadaan hamil dia takut diganggu jin misalnya ya, boleh dia taburi garam di sekitar mana yang diperlukan atau diyakini bahwa itu tempatnya lalu lalang jin, boleh jadinya. Karena apa? Diharap jin itu tidak suka dengan garam yang ditaburkan tersebut. Ini bukan mistis. Bukan mistis. Dan ini pekerjaan bukan pawang ya, bukan pawang hujan gitu, bukan ya. Kalau pawang itu mistis, kalau ini bukan. Menaburkan garam itu karena garam termasuk zat yang tidak disukai oleh jin. Itu masalahnya. Paham ya? Jadi hukumnya menjadi boleh, kecuali yang tidak boleh. Dia justru meyakini dengan adanya penaburan garam, maka saya akan mampu mendatangkan jin dan aku akan minta bantuan agar jalinku dijaga oleh jin. Nah ini justru tambah nggak boleh ya. Bisa-bisa minta bantuan jin, bisa syirik. Naudzubillah min dzalik. Kalau tadi justru mengusir jin, maunya begitu. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Menurut saya begitu. Paham? Lanjut. Lanjut pertanyaan yang kedua Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Ada orang wakaf ke masjid 1 set alat sholawatan. Bagaimana hukumnya? Ini sholawatan maksudnya orang kita terbang itu apa namanya? Hadro ya, alat hadro ya. Terbang kata kita orang Jawa Timur bilang terbang ya. Baik. Bagaimana hukumnya jika alat tersebut digunakan di luar masjid untuk kegiatan masyarakat Hari Besar Islam atau ada hajatan warga sekitar? Matur nuwun Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita harus tahu masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu dikatakan sebagai rumah Allah. Yaitu yang memiliki Allah. Gak ada manusia satupun yang memiliki masjid, gak ada. Kalau namanya masjid, ya. Kalau itu dinamakan masjid berarti rumah Allah. Begitu ya. Kalau namanya musola itu ada musola pribadi, seperti kita punya tempat kita namakan musola, itu bukan. Tapi namanya masjid sudah diikrar masjid berarti menjadi rumah Allah. Pengurus masjid tidak memiliki hak apapun terhadap masjid itu, pengurus masjid, takmir masjid. Pengurus masjid hanya boleh mengatur kemaslahatan yang ada di masjid itu, yaitu untuk kepentingan jamaah yang sholat di masjid tersebut. Paham? Itu utamanya kita pahami. Yang kedua, masalah wakaf. Wakaf itu tidak boleh dipergunakan kecuali kepada ikrar wakaf. Kalau ikrar wakaf itu diberikan kepada masjid, maka hanya masjid itu yang boleh memanfaatkannya, yaitu jamaah yang ada di masjid. Jadi intinya gendang atau tadi ya? Tempat alat hadro yang sudah diserahkan kepada masjid sebagai wakaf. Wakaf ini, wakaf masjid. Maka hanya boleh dipergunakan di dalam masjid atau acara-acara yang dikemas oleh masjid. Kalau Pak RT di situ misalnya mau pinjam tidak boleh. Dan kalau misalnya takmir masjid itu meloloskan peminjaman dosa, dia tidak punya hak. Paham? Jadi yang diperbolehkan ya acara di dalam masjid atau di lingkup-lingkup masjid begitu. Misalnya remaja masjid mengadakan pengajian. Remaja masjid, namanya remaja masjid. Ketakmirannya juga di situ ya, menjadi panitia semua. Cuman karena lingkungan masjid nggak cukup tempatnya. Terus di sebelah sana itu ada alun-alun atau lapangan. Ya, tapi ini semua adalah kegiatan masjid. Sudah? Dan semua orang tahu bahwa ini adalah kegiatan masjid. Cuman karena ini daya tarik pembicaranya luar biasa sehingga diperkirakan membludak, maka jamaah ini dipindah ke satu tempat yang lebih luas, tapi tetap
ibarat ditulis ini takmir masjid yang mengadakan. Takmir masjid jamek jelas-jelas ya mengadakan ini, maka boleh Mas Ian. Tapi kalau dipinjam sama masyarakat yang punya hajat, mau jadi mantu atau acara-acara akikah misalnya ya, nggak boleh. Begitu. Sebaiknya gimana? Sebaiknya ada kok di situ itu perkumpulan semacam ibu-ibu PKK misalnya. Itu mempunyai peralatan seperti tadi yang boleh dipergunakan oleh kegiatan masyarakat di luar masjid, atau juga dari RT-nya atau RW-nya itu mengadakan perkumpulan, kemudian perkumpulan itu patungan memberikan alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu ya. Termasuk juga misalnya kebutuhan ini sound system. Maka adalah di desa, bukan desa ya, di kampung itu mempunyai sound system sendiri. Karena kegiatan masyarakat kan banyak, mau tahlilan, mau pengajian kan gitu ya. Di kampung-kampung menggunakan sound system dari patungan masyarakat. Nggak ada kaitannya dengan masjid. Masjid dia sudah memiliki masjid begitu. Karena apa? Ada nilai wakaf dari itu. Nanti ditanyakan wakaf untuk masjid tuh ya. Kita batasi barang diwakafkan untuk masjid. Boleh nggak dipergunakan oleh orang lain di luar masjidnya? Nggak boleh. Paham ya? Jadi saran saya, masyarakat itu kalau sudah mempunyai perkumpulan maka belilah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sound system misalnya. Terus kalau memang di situ ada remajanya yang suka memainkan hadro ya, belilah dari KRT-an. Itu yang dipergunakan untuk masyarakat, dipinjam-pinjam begitu ya. Atau mungkin ada perkumpulan sholawat Nabi kan ada kan? Itu yang milik mereka yang diperkenankan. Karena apa? Kalau kita nego pada pimpinannya, mau pinjam ya, oke pinjam ya, gak apa-apa gitu. Tapi jangan punya masjid. Jelas? Karena hukum masjid itu jelas sekali, itu adalah hak milik Allah SWT, bukan milik siapapun ya, kecuali milik Allah. Gak ada namanya orang yang bisa mentasarruf atau mewakili perizinan Allah, itu nggak ada. Paham ya? Termasuk juga barang masjid tak boleh dijual beli. Tak boleh, kenapa? Hak masjid. Begitu. Paham? Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah malam hari ini kita selesaikan majelis taklim kita, yaitu majelis taklim pesantren ilmu Al-Quran, pesantren Ribat Al-Murtadha Singosari Malang. Mudah-mudahan majelis kita ini terus diberkahi oleh Allah SWT, khususnya dalam mengisi kehidupan kita pada bulan suci Ramadan, terutama di malam hari setelah sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita ini dan melipat gandakan pahalanya serta mengampuni segala dosa kita, terutama di bulan suci Ramadan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.